Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Shalom. Damai di hati. Selamat pagi adik-adik. Pada saat ini, Komisi Pelayanan Anak Jemaat Bethesda akan mengadakan ibadah sekolah minggu. Dan adik-adik dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini di rumah masing-masing. Adik-adik, setiap hari Minggu, Komisi Pelayanan Anak Jemaat Bethesda selalu mengadakan ibadah sekolah minggu. Dan pada hari ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu semua adik-adik yang berada di rumah untuk dapat mengikuti ibadah ini. Ibadah ini kami akan mulaikan. Shalom. Damai di hati. Selamat pagi adik-adik. Tadi Ibu Tommy sudah membuka kita dalam ibadah anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Jemaat Gemim Bethesda Danau Tanah Manado. Dan pada saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Apakah adik-adik semua sudah siap di rumah? Adik-adik, saat ini kita tidak seperti biasanya. Biasa orang ibadah di gedung gereja toh. Mar sekarang orang beribadah di rumah kita masing-masing. Duduk manis untuk adik-adik, untuk guru-guru sekolah minggu, bahkan kalau ada orang tua yang mau mengikuti ibadah anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu kita pada hari Minggu yang kudus ini. Dan untuk membuka ibadah kita pada hari Minggu yang kudus ini, ibadah sekolah minggu kita akan menyanyi bersama-sama. Angkat kaki silih berganti. Adik-adik semua tahu toh? Semua berdiri. Berdiri semua biar di rumah masing-masing mar bergembira. Orang menyanyi pakai gerakan. Boleh tak adik-adik? Mari kita bersama-sama menyanyi angkat kaki silih berganti. 1, 2, 3. Angkat kaki silih berganti. Goyang badan kanan dan kiri. Bungkukkan badan tegak berdiri. Angkat kaki silih berganti. Goyang digoyang-goyang, badannya digoyang-goyang. Geleng digeleng-geleng, kepala digeleng-geleng. Putar diputar-putar, tangannya diputar-putar. Tepuk, 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 tangannya ditepuk-tepuk. 1, goyang, 2, geleng, 3, putar, 4, Nah adik-adik, semua sudah bergembira pada pagi hari ini. Orang soal boleh olahraga sedikit toh? Nah adik-adik, sekarang orang mau berdoa, mau doa buka. Orang mau buka toh ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi bersama-sama. Tanganku ada 2. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Kita berdoa.
kami yang ada di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Di hari Minggu yang kudus ini, Bapa, kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu boleh datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh datang beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing, Bapa. Kami boleh datang di hadirat-Mu yang kudus. Pimpinlah ibadah anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu pada hari ini. Biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan datang pada pembacaan firman Tuhan dan cerita Alkitab, orang biasanya kalau datang di ibadah sekolah minggu, orang bawa apa? Bawa Alkitab. Selain Alkitab, orang bawa apa? Bawa persembahan. Nah, pada hari ini, hari Minggu ini, orang membawa persembahan. Tapi orang kumpul jawab masing-masing di rumah, nanti kasih Pak Syamas atau pengurus sekolah minggu yang ada di kolom-kolom. Nah, kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi bersama-sama lagu Berilah yang Baik. 1, 2, 3. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau maka bila sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau maka bila sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Ya adik-adik dan guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada di rumah masing-masing, kita sudah memberikan persembahan pada hari Minggu yang kudus ini. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita Alkitab, berita kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari, dan kita akan masuk di dalam doa firman Tuhan. Semua yang ada di rumah terus menyanyi nih. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita akan berdoa untuk baca firman Tuhan dan kita akan bersama-sama berdoa. Adik-adik, tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami selalu bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa atas segala anugerah yang Engkau selalu berikan
bagi kami, Komisi Pelayan Anak Sekolah Minggu dan Guru Sekolah Minggu yang ada di Jemaat Gemim Bethesda Danau Tanah Manado. Saat ini kami bersatu hati Bapa untuk datang membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui berita sukacita kebenaran firman. Ya Bapa, persiapkanlah hati kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, agar kami boleh konsentrasi, kami boleh mendengarkan cerita Alkitab dengan sungguh, dengan benar, dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang ada di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau Bapa kepada kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan bermohon kepada. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi, bahkan guru-guru sekolah minggu, orang tua yang ada di rumah masing-masing, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu, anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Bethesda Manado. Dan saat ini, semua sudah siap mendengar cerita? Cik rasa sama so siap Kang, soalnya sudah dari tadi, orang so menyanyi sama-sama, so berdoa, so bawa persembahan. Jadi sekarang waktunya orang mau dengar cerita Alkitab. Nah, siapa yang so tahu baca, ya boleh buka DP Alkitab. Bahan cerita terdapat dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, bahan cerita untuk cerita hari ini terdapat dalam kitab Kejadian. Kejadian kok perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru? Aduh, salah tuh. Mesti perjanjian lama. Karena itu kitab paling pertama di perjanjian lama. Jadi sekali lagi, bahan cerita terdapat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Nah, adik-adik yang belum tahu baca boleh minta tolong DP kakak atau mama atau papa untuk buka akang itu Alkitab. Kong torang membaca sama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 yang berjudul Abram dipanggil Allah. Ya, semua siap dengan Alkitabnya? So siap? Kalau sudah, orang baca sama-sama sekali lagi dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dengan judul Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ.
Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, sampai di sana pembacaan Alkitab. Sekarang Enci mau mulai bercerita. Ada yang belum siap mendengar cerita, atau ada yang mau pikincing, atau mau apa, semua tenang dulu di tempat duduk. Duduk manis dulu, kong torang dengar sama-sama cerita yang akan Ci bawakan ini. Adik-adik, pada waktu setelah air bah surut, jadi lama sekali sesudah air bah, orang-orang di bumi itu berencana untuk mendirikan sebuah menara. Nah, dorang mau menyamai Tuhan. Karena dorang pi kesombongan, dorang mau menyamai Tuhan. Tuhan kacau balaukan dorang pe bahasa. Nah, dulu adik-adik tahu itu di seluruh dunia ini cuma satu bahasa. Tetapi karena Tuhan sayang pada manusia, dia cerai-beraikan itu orang-orang yang bikin itu menara Babel dengan cara bagaimana? Tuhan buat dorang pe bahasa itu jadi banyak. Jadi bukan cuma satu bahasa. Nah, karena dorang ini sunya nak baku mengerti dorang pe bahasa itu, satu bilang apa, dia sunen tahu. Akhirnya dorang yang masih baku mengerti dorang pe bahasa itu menyebar berkelompok ke satu daerah. Nah, demikian juga yang lain yang masih baku mengerti di pe bahasa, dorang pergi lagi tinggal di satu daerah. Jadi semua orang tersebar ke seluruh bumi dengan bahasa mereka masing-masing. Nah, adik-adik, pada waktu itu belum semua orang yang mengenal Tuhan Allah yang hidup. Masih banyak orang yang menyembah patung. Mereka masih menyembah batu-batu, mereka masih menyembah pohon-pohon, bahkan mereka masih menyembah apa? Matahari, bulan, bintang, dan mereka tidak berdoa kepada Tuhan. Jadi meskipun Tuhan sudah menghukum manusia, tapi mereka tetap tidak berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di satu daerah namanya Ur Kasdim. Apa DP daerah nama? Ya, Ur Kasdim. Ada seorang bapak yang suka sekali berdoa. Ada yang tahu DP nama siapa? Yang tadi terang dah baca dang di Alkitab? Ya, aksara A apa? Abram. Ya. Orang ini adalah Abram. Dia suka sekali berdoa. Tetapi dia juga belum mengenal Tuhan. Jadi dia masih berdoa berhala, patung-patung. Jadi pada rumah itu banyak sekali patung-patung, banyak sekali berhala-berhala yang dia pakai untuk berdoa. Nah, adik-adik tahu pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Abram untuk pergi meninggalkan rumahnya. Nah, siapa di sini pernah dengar Tuhan bersuara? Ada? Belum pernah, Kang. Encik belum pernah dengar Tuhan bersuara.
Nah, adik-adik, Tuhan berfirman kepada Abram supaya dia mesti pergi meninggalkan rumahnya. Jadi dia mesti keluar dari DP tempat tinggal sekarang. Mari dia tahu mau pergi di mana adik-adik. Tapi ketika Tuhan bilang Abram mesti keluar dari DP rumah, Tuhan juga berjanji akan apa? Memberkati Abram dan anak-anak kelas besar harus tahu apa? Ya, dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Jadi, meskipun Tuhan bilang dia mesti keluar dari DP rumah, dari DP daerah tempat tinggal sekarang, tapi Tuhan menyertai dia dengan janji bahwa Tuhan akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi adik-adik, Tuhan ada bilang enggak Abram mau pergi mana? Ya, Tuhan yang nak kasih tahu Abram mau pergi mana. Abram mau pergi di satu daerah, tapi nggak tahu mau pergi mana. Nggak ada tujuan. Tapi Abram harus pergi. Nah, waktu Tuhan berfirman kepada Abram berumur berapa? Ada yang tahu? Anak-anak kelas besar, kelas setengah ada yang tahu? Atau mama dan papa ada yang tahu? Ya, Bapak Abraham waktu dia meninggalkan DP rumah, DP daerah tempat tinggal, dia berumur 75 tahun. Masih muda itu? Seopa-opa sokang. Nah, seopa-opa. Tapi ini Bapak Abraham tetap taat pada perintah Tuhan. Nah, dia punya seorang istri. Istri Abram namanya siapa? Aksara S. Ada yang tahu? Aksara S. Ada yang tahu? Sarai. Ya, betul, namanya Sarai. Jadi Bapak Abraham pe istri pe nama Sarai. Adik-adik, meskipun ini Bapak Abram dan Ibu Sarai tidak tahu dorang mau pergi mana, tetapi dorang tetap percaya kepada Tuhan. Jadi dorang berkemas, kemudian dorang mengadakan perjalanan. Nah, waktu dorang mengadakan perjalanan, dorang bawa semua dorang pe harta benda. Jadi nggak sama dengan kalau misalnya orang mau pulang kampung atau mau pi piknik, mau pi pantai atau mau pi gunung, nyanda adik-adik. Jadi dorang bawa semua apa yang ada pada dorang. Nah, dulu kan cuma di tenda-tenda. Jadi dorang bawa tenda, dorang bawa apa lagi? Dorang pe ternak, dorang pe tempat tidur, tempat makan, kambing, domba, semua dorang pe orang-orang kerja dorang bawa. Karena ini mau mengadakan perjalanan yang enggak tahu DP tujuan di mana. Jadi dorang mesti perlengkapan yang mesti lengkap semua. Dorang perlengkapan itu harus siap semua, makanan, minuman, tempat tidur, semua harus siap. Karena mau berjalan minta tahu di mana. Adik-adik pernah kalau misalnya mama atau papa atau kakak suruh pergi dulu di sana. Nanti kita bilang kalau karena sudah jalan nanti kita bilang. Ada yang mau begitu? Kalau cincin mau. Tapi ternyata di sini ada seorang bapak dan ibu yang mau meskipun orang nggak tahu tujuannya kemana. Karena orang percaya apa? Tuhan. Nah, Tuhan itu Tuhan apa? Tuhan yang biasa-biasa saja, Tuhan yang mati atau apa? Ya, dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Jadi Abram percaya karena dia yakin Tuhan akan menyertai dia. Nah, adik-adik, setelah semua perlengkapan dorang siapkan, kemudian ini Bapak Abraham beserta istrinya, siapa kata dia nama? Sarai. Bapak Abram, Sarai beserta semua DP pelayan-pelayan dan juga keponakannya yang bernama apa? Siapa yang tahu? Aksara L. Ya, namanya adalah Lot. Ya, keponakan Bapak Abraham ini bernama Lot. Jadi
Dorang semua, aduh banyak sekali orang dorang adik-adik. Dorang pergi dari dorang pe rumah di Urkasdim, kemudian mereka berjalan. Berjalan kemana Tuhan akan menuntun mereka. Akhirnya setelah perjalanan yang lama sekali, pompe jauh, akhirnya dorang sampai di tanah Kanaan. Di tanah apa? Kanaan. Mereka sampai di tanah Kanaan dan Bapak Abraham beserta semua orang-orang yang ikut dengan dia berhenti di satu pohon terbanting di More. Nah, adik-adik, ketika mereka tiba di situ, mereka berhenti di situ, Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham. Apa firman Tuhan? Ya, Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Bapak Abram. Tetapi adik-adik, Bapak Abram dan istrinya Sarai belum mempunyai anak. Tetapi meskipun begitu, Bapak Abram tetap yakin kepada Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu kepadanya. Jadi meskipun dia sekarang ini belum ada anak, dia percaya Tuhan akan memberikan ini tanah Kanaan kepada keturunan Bapak Abraham. Kemudian adik-adik, mereka mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Nah, di situ mereka memanggil nama Tuhan, mereka beribadah untuk pertama kalinya di tanah Kanaan. Nah, semua yang ikut bersama dengan Abram, Ibu Sarai, keponakannya Lot, pelayan-pelayannya, semuanya mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka bersyukur karena Tuhan sudah memimpin mereka ke tempat tujuan yang Tuhan janjikan, yaitu di tanah Kanaan. Nah, adik-adik, sampai di sana Encik bercerita. Sekarang Encik mau bertanya, siapa yang masih ingat judul cerita Encik pada pagi hari ini? Ada yang masih ingat? Boleh bersuara? Ya, apa? Abraham mentaati panggilan Tuhan. Ya, betul. Ya, sekarang pertanyaan kedua. Encik, tadi ada baca Alkitab untuk bahan cerita torang pagi hari ini di mana? Terdapat dalam perjanjian apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, perjanjian lama. Dalam kitab apa? Pasal berapa, ayat berapa sampai ayat berapa? Ada yang masih ingat? Atau masih ada kasih tanda tuh Alkitab tadi? Ya, terdapat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat berapa? 9. Nah, sekarang Encik masih mau bertanya lagi. Siapa yang menerima janji Tuhan untuk pergi ke luar dari rumahnya? Aksara A? Ya, Abram. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bapak Abram mempunyai seorang istri dan seorang keponakan yang dia bawa serta ketika ia keluar dari rumahnya. Siapakah nama istri dan keponakannya itu? Aksara S dan aksara L. Ada yang masih ingat? Ya, benar. Sarai dan Lot. Jadi istri Bapak Abram itu bernama Sarai dan keponakannya bernama Lot. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, mereka tiba di mana? Kemudian Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan.
Dan untuk pertama kalinya mereka beribadah kepada Tuhan. Di mana itu? Di tanah aksaraka, di tanah Kanaan, tepatnya di pohon tarbantin di More. Nah, yang terakhir, ketika Abram sampai di tempat itu, apa yang Tuhan janjikan kepada Abram? Siapa yang tahu boleh langsung jawab. Ya, Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Bapak Abram. Ya, adik-adik, sampai di sana Encik cerita, dan saat ini Encik mau kasih ayat hafalan yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat 8. Sekali lagi semuanya buka Alkitab. Kita baca bersama-sama ayat hafalan dalam Ibrani 11 ayat 8. Ya, ini agak panjang, jadi untuk anak-anak kelas tengah dan kelas besar boleh langsung hafal. Ibrani 11 ayat 8. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Ya, sekali lagi adik-adik, sama-sama orang hafal. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Nah, adik-adik, sama-sama hafal. Dari cerita Alkitab tadi, orang mengetahui bahwa Abraham itu taat kepada Tuhan karena ia beriman dan kemudian ia bertindak meskipun ia belum melihat jalan di depan. Selanjutnya, Abraham percaya kepada Tuhan yang berjanji akan memimpin mereka pada jalan yang benar. Jadi, Abraham tidak ragu, Abraham tidak takut, bahkan Abraham tidak khawatir, tetapi ia percaya dan mentaati Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, jadi adik-adik, dari cerita ini orang belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan itu mendatangkan berkat bagi kita semua. Jadi adik-adik, bagaimana orang mau taat pada Tuhan? Dengar-dengaran Pak Mama, Pak Papa, Pak Kakak. Jadi kalau misalnya papa atau kakak suruh yang bagus, orang mesti baking. Kalau suruh belajar, mesti belajar. Kalau suruh makan, mesti makan. Kalau suruh tidur, mesti tidur. Kalau suruh berdiam di rumah, berdiam di rumah. Jangan dulu keluar-keluar supaya orang tetap dalam keadaan aman dan sehat. Karena sekarang sementara apa? Dapat suruh tinggal di rumah. Jadi tidak boleh di mana-mana. Jadi tetap mesti taat seperti siapa? Bapak Abram. Demikian cerita Enci pada pagi hari ini. Dan selanjutnya minggu depan orang masih akan bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu dengan cerita-cerita Alkitab yang lain. Oke adik-adik, shalom, selamat pagi. Adik-adik, bagaimana adik-adik cerita Alkitab tadi yang adik-adik dengar melalui video tadi? Adik-adik, bagus toh? Siapa yang ada simpang di hati? Itu cerita Alkitab tadi. Aduh, Encik tahu pasti semua ada simpang di hati karena sangat menarik. Itu cerita Alkitab di dalam video itu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik suka, karena adik-adik kan sekarang lebih banyak di rumah,
beribadah di rumah, belajar di rumah. Adik-adik mesti siapkan waktu untuk datang kepada Tuhan melalui baca kitab suci, doa setiap hari, supaya waktu yang ada di rumah benar-benar orang pergunakan for Tuhan Yesus yang sangat mengasihi orang semua. Adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada hari Minggu yang kudus ini. Sekarang orang mau menyanyi lagi, mau bergembira karena terima berkat Tuhan toh melalui firman Tuhan. Semua berdiri semua. Orang mau menyanyi lagu biarpun gunung-gunung beranjak. Semua tahu itu lagu-lagu itu? Semua berdiri. Orang pakai gerakan. Adik-adik boleh lihat Pak cincin yang bungku yang ada di sini. Sambil orang bersuka cita, bersenang-senang, bergembira. 1, 2, 3. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari Minggu ini akan selesai dan kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Ibadah anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, Jemaat Kemim Bethesda dan anak Manado, kita akan akhiri dan doa penutup ini akan dipimpin oleh Bu Richard Doringin. Adik-adik yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, orang akan mengakhiri orang beribadah pada pagi hari ini. Seperti biasa, karena orang sudah mengawali dengan doa, maka kita juga harus mengakhiri dengan doa. Sekarang aku akan pimpin adik-adik dalam doa. Adik-adik yang masih berdiri boleh duduk. Orang akan berdoa sama-sama. Semuanya sikap berdoa. Boleh kunci tangan, boleh tutup mata. Aku akan pimpin adik-adik dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami masing-masing. Kami masih diberikan nafas kehidupan di pagi yang indah, di pagi yang cerah pada pagi hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami mau bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami semua, anak-anak sekolah minggu, untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Walaupun kami dalam masa-masa wabah penyakit corona, kami mau berterima kasih karena Tuhan masih baik dalam kehidupan kami. Dalam ibadah kali ini, kami telah menyanyi, kami telah menonton film cerita firman Tuhan, kami telah berdoa bersama-sama. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami lakukan di ibadah pagi hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berdoa bagi cerita firman Tuhan yang telah kami tonton bersama-sama. Biarlah apa yang kami tonton tadi boleh membawa kami semakin mengenal Tuhan, dan kami mau untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, walaupun kami masih anak-anak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan
dapat menunjang pelayanan anak-anak sekolah minggu di jemaat kami. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anak sekolah minggu mau bersatu hati, bersama-sama mau mendoakan kami semua ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu bersama orang tua dan keluarga kami yang diam di rumah, yang tetap berada di rumah, karena kami tahu pada masa-masa sekarang ini ada wabah penyakit yang datang menyerang kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, kami tolak wabah penyakit yang akan menjangkiti kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa daripada darah Tuhan Yesus dapat menyelamatkan kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu bersama keluarga kami mau belajar untuk dapat hidup sehat, untuk dapat hidup sesuai dengan anjuran yang diberikan pemerintah bagi kami. Semoga ya Tuhan, apa yang kami lakukan pada masa-masa sekarang ini hanya untuk menjauhkan kami dari kecelakaan. Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah kali ini. Kami akan akhiri doa ini juga dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kami punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa bersama-sama tadi, doa penutup yang sudah kita bawakan bersama-sama, dan pada akhir ibadah kita, ibadah sekolah minggu di hari Minggu yang kudus ini, kita akan tutup dengan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Masih tetap berdiri adik-adik, karena orang tetap memakai gerakan. 1, 2, 3. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang keluar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayu perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, itulah pujian kita terakhir di ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Dan adik-adik, Cik mau kasih ingat dari Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Bethesda Ranokana Manado, tetap selalu beribadah setiap hari Minggu. Jadi kita boleh bertemu lagi di hari Minggu yang akan datang, dan semua boleh siap dengan hati kita masing-masing untuk beribadah, ibadah sekolah minggu. Jadi shalom adik-adik, dan shalom for guru-guru sekolah minggu, bahkan seluruh orang tua yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai bertemu lagi di hari Minggu yang akan datang. Shalom. Shalom. Angkat kaki silih berganti, goyang
memberkati.